Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib, karya Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi atas matan Nabi Syuja'. Sebelumnya kita sudah membahas tentang air mutaghayyir, air suci tapi tidak lagi menyucikan. Ada air mustakmal, ada pula air mutaghayyir. Air mustakmal adalah air yang dipakai untuk mengangkat hadas. Kalau airnya tidak dipakai untuk mengangkat hadas, berarti bukan mustakmal. Efeknya, kalau kita berwudu, air mustakmal itu cuma yang basuhan pertama saja. Basuhan kedua, basuhan ketiga tidak mengangkat hadas. Sehingga airnya tidak disebut mustakmal. Kemudian air mutaghayyir, kita sebutkan perubahannya itu harus perubahan yang fabricated. Perubahan yang disengaja. Bukan perubahan yang alami. Seperti air berubah karena lumut, itu biasa. Air berubah karena lama disimpan, itu biasa. Air berubah karena jalur lalunya, itu juga hal biasa. Kemudian juga perubahan karena mujawir, itu juga tidak layadur, ya. Tidak masalah. Mujawir, sesuatu barang yang tidak larut. Contohnya kemasukan kayu gaharu atau adonan atau odol yang tidak larut. Ya. Itu contoh mujawir. Air mustakmal masuk dia ke dalam ember air suci. Air yang di dalam ember tetap suci. Ya. Air mustakmal. Tidak ada batasan harus 2 kula. Tidak ada batasan harus 2 kula. Sabun batang ya. Kalau tidak larut ya. Ya, masuk-masuk balik. Tidak masalah ya. Ya, percikan. Tapi kan kemarin ada juga yang mengumpamakan, andai air mustakmal ini kita umpamakan air mawar. Ya kan? Kita umpamakan. Ya, air mustakmal kan suci. Air mustakmal kan suci, tapi tidak menyucikan. Air dalam ember suci lagi menyucikan. Sekarang air mustakmal, kita anggap air mustakmal ini air mawar. Kita anggap air mustakmal ini air mawar. Berapa tetes yang masuk ke dalam? Anggap 1 sendok totalnya. Atau sampai 1 gayung. Setengah gayung yang kita basuh ke muka, yang netes lagi ke dalam ember. Berapa tetes kira-kira? TMB itu mana masuk lihat? Sado masuk. 3 watt ya. Wallahu alam. Tahu ya. Tak malam. Kalau dalam mazhab Hanafi tak boleh itu ya. Karena Imam Abu Hanifah tu nampak air bekas wudu tu badarah bananah. Ya. Karena memang gugur dosa-dosa. Enggak, yang banyak nih enggak. Kita umpamakan saja, airnya berubah enggak? Air dalam ember itu kan suci. Air dalam ember itu suci. Yang masuk ke dalamnya juga suci. Berarti hukumnya apa? Air suci lagi menyucikan, kemasukan benda suci. Sekarang benda suci ini mengubah air, nah itu aja. Ya. Kalau mengubah berarti masuk mutaghayyir. Kalau berubah dia mutaghayyir. Kalau enggak berubah, ya sudah, tetap mutlak. Ini barang yang masuk itu ke dalam air, ke dalam kan ini air itu kan tidak mensucikan itu. Beberapa persen daripada air dalam itu kan tidak mensucikan. Yang ghalibnya yang mana? Kalau seandainya duduk dan kaduk, kalau seandainya air yang tidak mensucikan rupanya duduk daripada kuat. Berarti kan tidak. Aghlab. Ghalib airnya menyucikan. Ghalib airnya menyucikan. Kalau dihukum yang mustakmal yang ini yang tinggal kan. Mustakmal tidak bisa separuh mustakmal separuh ini ya. Nah dia sudah bercampur kan. Awaknya bisa menentukan barang kuaye yang bayang. Ghalib. Ya, sekarang ghalibnya apa? Air dalam baskom tuh ghalibnya suci, air mutlak atau air mustakmal? Udah. Balikkan ke air mutlak. Itu memang contoh yang tadi itu agak ekstrim ya. Langsung sadu masuk dalam. Ya. Hemat air ini ya. Kacau. Iya, manja diciduk, keluar.
Iya. Nih contoh kan itu yang kita baca kemarin. Nih. Ya. Ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Ya, seperti kasus. Kasus apa? Jika bercampur dengan air, apa yang bercampur dengan air? Ma yuwafiquhu. Air yang menyerupainya atau menyepakatinya fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya. Masuk ke dalam air mutlak itu apa? Air yang sifatnya sama dengan air mutlak tapi dia bukan air mutlak. Apa cairan yang sifatnya sama dengan air mutlak tapi bukan air mutlak? Bisa jadi air mawar yang kehilangan aroma, ya ma'ul wirdi al-munqati'ir raihah, atau air mustakmal. Air mustakmal ini kan sifatnya sama dengan sifat air mutlak. Nah, makanya kita lihat di sini. Fa illam yamna itlaqas mil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bit-tahiri yasiran aw bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qaddara mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yaslubu tahuriyatahu fa huwa mutahhirun li ghairihi wa turiza biqauli khalatahu anit tahir. Ya. Fa illam yamna, maka jika tidak melarang hal tersebut, penamaan nama air atas air yang sudah tercampur tadi, biangkana taghayyuruhu bitahiri yasiran, dengan bahwa adalah tagayurnya itu dengan yang suci itu sedikit saja, au bima yuwafiqul ma' fi sifatihi, atau dengan apa yang menyerupai dalam sifat-sifat air, ya waqud dira mukhalifan, dan ditakdirkan diperkirakan dia berbeda, tapi walam yughayyirhu, tapi dia tidak mengubah, fala yaslub tahwidatahu, maka tidak menghalangi kesucian air, status mensucikan air tadi. Fahuwa mutahhirun li ghairihi wa turiza biqauli khalatahu anit tahirul mujawwir. Nah, dalam hal ini kan kita perkirakan ya, air mawar yang sudah hilang aromanya tadi atau air mustakmal tadi, kita perkirakan dia seperti air mawar. Tanya tadi, ayah sebaskom, dia nyoba luak. Ayah sebaskom misalkan 10 liter, yang jatuh kembali ke dalam ember setengah liter. Kira-kira setengah liter air mawar dapat mengubah air dalam baskom enggak? Mengubah aromanya misalkan? Enggak, ya berarti tetap suci. Kan air mustakmal sebenarnya tidak ada aroma kan? Nah, sekarang kita perkirakan, anggaplah air mustakmal ini sama dengan air mawar. Air mawar orang meninggal kan? Kira-kira satu muka ini dia basuh berapa airnya? Kan segini, paling-paling cuma 1/4 liter. Nah, ya kan, 1/4 liter masuk ke baskom. Kalau misalkan 1 gelas air mawar dimasukkan ke dalam 1 baskom ember, kira-kira air dalam ember tadi berubah enggak? Nah, sudah. Tapi kalau basuh tangan pula dia kemudian berarti sudah 2 gayung tuh kan masuk kan? Ya, basuh kaki pula dia ke dalam ember, kita perkirakan. Syarat mughayyir, taghayyur. Kan perubahan takdiri ya. Kan perubahan itu bisa jadi hissi, bisa jadi takdiri. Kalau takdiri kan kita perkirakan andai air mawar ini masih ada aromanya kan? Ya, ini air dalam ember. Kita masukkan air mawar yang sudah tidak punya aroma. Air mawar kalau sudah tidak punya aroma kan sifatnya sama dengan air biasa. Kita perkirakan dia masih ada aroma. Sama dengan air mustakmal juga kita perkirakan dia ada aroma mawarnya. Nah, kira-kira ini mengubah air baskom enggak? Kalau diperkirakan dia mengubah air baskom, berarti hukum air di baskom mutaghayyir. Ya, jadi jangan cari-cari ulah ya. Ini kerja awam ada aja bau luak tuh pilih. Ambil ya. Sedikit demi sedikit ambil. Ya, udah bau luak masuk lo dalam dia. Ya. Ini common sense saja ya. Kita ini common sense saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kurma, bijinya enggak Nabi taruh di situ lagi. Itu contoh ya. Padahal air liur Nabi itu paling steril sedunia. Air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi selama makan kurma, bijinya enggak ditaruh di piring itu lagi. Ini air. Ini banyak orang-orang enggak tahu diri. Ketika saya sekolah juga, wah masak mie abuh ya enggak, masak mie rebus. Minta diangkut. Kalau mie goreng minta lah, enak, kan enak. Ini mie rebus. Bayang ya. Masuk lu selimunya ke dalam beli. Kan enggak paham common sense tuh. Enggak paham. Itu kan enggak perlu lah analisis dalam-dalam. Kalau mie abuh kok jadi minta. Sebab dia cair ya enggak. Kalau mie goreng bisa diambil salai kan. Makanlah. Ada. Smart tie. Ayo. Di Mesir, saya sampai kelas 3 di Parabe, kelas 6 di Parabe.
Jangankan dengan orang lain. Bekas gelas adik saya saja enggak mau saya minum. Adik saya minum, enggak mau saya gelas tuh. Itu ketika kelas 6. Pai ke Mesir santai saja. Nah, pada Mesir tuh satu gelas tuh bukan cuma dengan saudara kandung, dengan semua orang. Rumah makan tuh enggak menyediakan gelas ya. Kalau kita makan, dia cuma sediakan satu cere, satu gelas. Itu aja dia sediakan. Kok mah galihnya ke bang? Enggak ada galih. Ini gelasnya nih. Jadi kalau kita minum satu bersama. Ya, satu sakit, semua ikut sakit. Makanya ketika COVID datang ke Mesir, orang Mesir aman-aman aja. Walaupun PSBB-nya tidak seketat kita. Kenapa? Karena perutnya udah kuat. Lanjut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhna wa syarihi wal muhasyi fid dharain amin. Wal qismur rabi'u. Ada dapat semua? Wal qismur rabi'u ma'u najisin ay mutanajjisin. Wa huwa qismani. Ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun tughayyiru amla. Taghayyara amla. Wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal qullataini. Wa yustathna min hadzal qismi al-maitatul lati la dama laha sa'ilun inda qatliha au syaqqi atwin minha kadzubabi illam tutrah fihi wa lam tughayyirhu wa kadhan najasatul lati la yudrikuha at-tarfu fa kullun minhuma la yunajjisul ma'i'a wa yustathna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutati wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi'i biqaulihi au kana katsiran qullataini fa aktsara fataghayyara. Nah, itu dulu ya. Dan kisim yang keempat, pembagian yang keempat, air yang pertama apa? Suci lagi menyucikan, tidak makruh dipakai. Air yang kedua suci lagi menyucikan, makruh dipakai. Yang ketiga suci tapi tidak menyucikan. Yang keempat, air najis. Ma'u najisin. Air najis. Ai mutanajis. Artinya ternajis. Air najis itu maksudnya air ternajis. Air itu aslinya suci. Kalau dia ternajis, ya jadi najis. Dan dia juga bisa menajisi. Berarti kan air ternajis bisa menajisi. Wa huwa qismani, dan air najis ini ada dua macam pula. Air yang suci tidak menyucikan ada dua macam ya. Apa tuh? Mustakmal dan mutaghayyir. Air najis juga dua. Yang pertama apa tuh? Wa huwa qismani ahaduhuma qalilun. Yang pertama adalah airnya sedikit. Air kejatuhan najis jumlahnya sedikit. Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Dan dia yang pertama ini, yang sedikit ini, alladzi yang halat fihi najasatun, bertempat padanya najis, jatuh ke dalamnya najis. Taghayyara amla, berubah dia ataupun tidak terserah. Pokoknya air sedikit kemasukan najis, maka dia air mutanajis. Air satu gelas masuk air pipis satu tetes ke dalam air satu gelas. Apakah air satu gelas ini berubah? Tidak. Air satu gelas ini tidak berubah hanya gara-gara satu tetes air pipis. Tapi air dalam gelas itu mutanajis atau tetap suci? Tetap mutanajis. Walaupun sifat-sifatnya tidak berubah. Karena jumlahnya sedikit. Ya, menajiskan dia jadinya. Ya, air masuk najis ke dalam gelas, kemudian kita siram tangan kita dengan air gelas tadi, berarti tangan kita juga ternajis. Wa huwa ay wal halu annahu, dan dia artinya dan hal keadaannya sesungguhnya dia itu ma'un dunal qullataini, air kurang dari dua kullah. Duna itu kurang atau di bawah. Duna itu bisa jadi kurang, bisa jadi artinya di bawah. Ini yang bikin orang pusing ya. Ada zikir diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta zahiru wa laisa fawqaka syai'un.
Ya, ada doa antal zahiru wa laysa fawqaka syai'un wa antal batinu wa laysa dunaka syai'un. Ini orang-orang yang menyatakan Allah di atas nih baca hadis ini paniang. Engkaulah yang maha zahir, tidak ada di atasmu sesuatu pun. Engkaulah yang batin, tidak ada di bawahmu. Kan itu hadis terjemahannya. Ya, falaisa fala atau falaisa atau fala. Ya, falaisa fawqaka syai'un. Tidak ada di atasmu sesuatu. Antal batin, engkaulah yang maha batin, tidak ada di bawahmu sesuatu. Yang kita jawab kemarin ketika muzakarah ya. Dia nanya, di mana posisi kita dibanding Allah? Ya, tanya, kok jauh tasawuf atau jauh akidah? Tasawuf jauh dari Allah. Ya, jauh akidah itu tadi. Dia selalu mengait-ngaitkan Allah ini dengan tempat. Efeknya sesat. Lanjut. Jadi air sedikit itu apa? Ma'un dunal qullatain, air yang kurang dari 2 kulah. Jadi air kurang dari 2 kulah kemasukan najis, otomatis dia menjadi mutanajis. Berubah ataupun tidak berubah. Nah, di sini disebutkan pengecualian ma'fuwat, najis-najis yang dimaafkan. Wa yustathna min hadza, dan dikecualikan dari ini kisim min hadzal qismi. Apa yang dikecualikan? Al-maitatul lati la damalaha sailun. Maitatu bangkai allati yang tidak ada darah baginya yang mengalir. Inda qatliha, ketika dibunuh. Ketika dibunuh atau ketika kita potong salah satu organnya, tidak ada darahnya mengalir. Kalau kucing kita potong kakinya ngalir tidak darah. Kalau tikus, kalau kepinding, bukan darah dia. Nah, itu kepinding. Nyamuk bukan darah dia. Ya, nyamuk bukan darah dia. Apa lagi? Nyamuk, lalat. Kadzubab. Nah, sebut langsung. Kadzubab. Apabila masuk lalat ke dalam gelas salah satu kamu, maka tenggelamkan. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lain ada obat. Itu kan menunjukkan bahwasanya lalat masuk ke dalam gelas tidak membuat air dalam gelas itu menjadi mutanajis. Padahal bangkai lalat itu sendiri adalah najis. Berarti ini najis yang dimaafkan. Bukan berarti tidak najis, tapi najis yang dimaafkan. Efeknya apa? Dimaafkan hanya dalam kondisi yang patut dimaafkan saja. Kapan tidak dimaafkan? Perhatikan. Illam tutrah. Seperti lalat jika tidak sengaja dilempar. Kalau sengaja kita bunuh lalat, mati lalatnya enggak. Cara bunuh lalat gitu ya, ada lalat di sini kita pukul gini dia lari. Cara bunuh lalat nah, gini ya. Karena dia naik ke atas, itu teknik saya pelajari di Mesir pas musim panas. Saya ternama di rumah itu tukang bunuh lalat. Kadang-kadang baca buku udah 30 lalat sini, nah, masukkan aku sini. Karena musim panas itu banyak lalat. Nah, sekarang lalat yang banyak tadi kita masukkan ke dalam gelas kita. Kemudian kita celupkan, kita buang lagi. Ternajis tuh. Kenapa? Karena dia tutrah. Karena dia sengaja dimasukkan. Ya. Darurat itu tuqad daru biqadariha. Darurat itu dihitung darurat ya kalau memang darurat. Kalau enggak darurat, ini sengaja nih enggak darurat. Enggak ada hajat. Ya. Fihi. Jika dia tidak disengaja untuk dijatuhkan fihi di dalamnya air, walam tughayyirhu, dan lalat ini tidak mengubahnya. Kita masak gulai, masuk ke puyuk ke dalam kecoa. Ya, kecoa ini ada darahnya enggak? Enggak ada. Berarti masuk kecoa, buang aja kecoanya. Itu rahasia dapur ya, jangan bilang sama bapak-bapak. Ya, rahasia dapur yang dimaksud itulah. Masuk kecoa ke dalam gulai, buang. Yang gulainya tetap suci. Kenapa? Kecoa termasuk hewan yang tidak ada darah. Tapi kalau sengaja kita masukkan kecoa dalam najis. Atau sekarang kecoa itu tidak sengaja kita masukkan. Tidak sengaja masuk. Pas masuk jadi warna kurma kuah gulai kita. Tidak. Coklat jadinya. Walaupun kita tidak sengaja tadi. Kita tidak sengaja memasukkan kecoa. Tapi ketika kecoa masuk, langsung dia berubah warna menjadi coklat najis. Ya, jadi hewan tidak berdarah masuk ke cairan itu termasuk najis yang dimaafkan. Kapan tidak dimaafkan? Pertama, kalau dia masuk dengan sengaja, kita sengaja memasukkannya. Yang kedua, kalau dia mengubah sifat cairan tadi. Baik itu minyak, baik itu sup, dan seterusnya.
Wa kadzan najasatul lati la yudrikuha tarfu. Dan begitu pula yang dimaafkan. Apalagi najis yang dimaafkan? An-najasah, najis allati yang la yudrikuha, tidak bisa ditangkap at-tarfu oleh mata, tidak tampak oleh mata. Yang tidak menangkap akannya najis itu oleh pandangan. Nah, kan itu kalau disenduang ya. Lasi. Kalau terjemah cantiknya, najis yang tidak dapat ditangkap oleh pandangan, oleh mata orang normal ya. Jangan pakai biakugan lo itu. Itu di luar konteks ya. Kacau nih. Ya, kalau mangik yo seringannya celia ndak ya. Sorry, saya Ilham ya, kita beda generasi ya. Antum kayaknya generasi Dragon Ball ya. Kulah sepuk. Fakullun minhuma, maka setiap dari keduanya yang tadi juga la yunajjisul ma'i'a, tidak menajisi ma'i', cairan. Ma'i' itu cairan liquid. Zat cair. Perhatikan ya, ini yang kita sampaikan kemarin, ada perbedaan antara ma'un dan ma'i'un. Ma'un itu air, ma'i'un artinya cairan. Minyak itu cairan, susu itu cairan. Disebut cair itu apa? Yang disebut cair itu adalah kalau ditaruh dia dalam wadah, maka permukaannya menjadi rata. Maka di sini baru kita paham ya apa beda cairan dan pasta misalkan. Minyak, mentega. Mentega itu cairan enggak? Nah, ini agak pusing ya. Mentega itu cairan enggak? Nah, disebut cair kalau misalkan dia ditaruh dalam wadah, dia rata permukaannya. Sekarang pasta gigi cairan enggak? Bukan. Pasta gigi bukan cairan. Jadi misalkan kita punya pasta gigi, kita old school ya. Pasta giginya satu gayung. Caranya kita biar seketik-seketik. Masuk ternyata ke dalam itu tikus. Atau sabun ekonomi lah. Sabun ekonomi. Itu bayang ya. Sabun ekonomi lama yang ada wadahnya itu. Masuk tikus ke dalam. Tikus masuk nih. Kira-kira semua sabun harus dibuang enggak? Enggak. Bagian yang kena. Karena dia enggak cair. Karena dia memang lunak tapi bukan cairan. Dia lunak tapi bukan cairan. Apa yang lunak tapi bukan cairan? Nah, itu namanya pasta ya. Ya, sejenis pasta atau agar-agar. Jelly. Es krim juga, krim. Ya. Itu juga bukan cairan. Jadi kita dulu saya ketika SMP, ketika SD belajar zat itu 3, zat cair, zat padat, zat gas. Ketika sudah kelas 3 SMP, tambah. Pasta, jelly, banyak. Masih sangkuak, kok 3 saja zat ke. Ya kan? Kan susah juga tuh. Pasta itu dibilang zat padat? Enggak. Dibilang zat cair? Enggak juga. Nah, dibagi lagi. Tapi kalau dalam fikih standarnya, kalau ditaruh dia dalam wadah, maka permukaannya rata. Ah, iya. Semua juga iya. Ya, kalau es? Enggak. Es enggak. Yang kena es saja bang. Yang kena es saja bang. Ya. Yang kena es saja bang. Ya. Minyak yang beku juga seperti itu ya. Yang kena najis saja dibuang. Wa yustafna aidon, dan dikecualikan juga suwarun madhkuratun, bentuk-bentuk, kasus-kasus madhkuratun yang disebutkan fil mabsutat, dalam kitab-kitab panjang. Nah, ini dalam Muqaddimah Hadramiyah agak panjang nih pembahasan najis yang dimaafkan. Atau ada PDF Al-Ma'fuwat. Al-Ma'fuwat kalau tidak salah karya Syekh Islam Zakaria Ansori kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya, Al-Ma'fuwat. Atau Sultan Ulama, Izzuddin bin Abdul Salam, lupa saya. Al-Ma'fuwat, ada kitab khusus membahas tentang perkara-perkara yang dimaafkan. Ya. Contohnya apa? Contohnya tai kerbau yang dipakai untuk membuat tembikar. Tai ternak yang dipakai untuk membuat tembikar. Orang-orang kita ini kan enak kalau mau bikin tembikar. Tahu tembikar Ustaz? Tanah liat yang dibuat jadi gelas. Jadi ya kan enak kalau kita buat tembikar tuh. Tanah liatnya ada. Kalau orang Arab impor. Kalau tanahnya kan dikasih air pun enggak nempel. Gimana caranya biar nempel? Pakai ciri. Ya, kasih ciri ternak sedikit. Agar dia alot. Setelah alot baru dibentuk jadi mau jadi kuali kah, mau jadi piring kah. Setelah itu baru dibakar. Terbayang ya cara bikinnya ya?
Kira-kira itu suci atau enggak? Jelas najis. Jelas najis. Tapi bagi kita najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena ada hajat. Ya, sekarang untuk merekatkan tanah itu apa yang bisa kita pakai? Bisa pakai tai, bisa pakai telur. Pilih mana? Mahal. Berapa lu agar pakai untuk MB-MB, Cik? Terbayang ya? Berapa kan nih pakai telur untuk bikin 1 ember? Itu mahal harganya. Ya, biar murah pakai tai biar murah ya. Iya. Dalam mazhab Hanafi suci. Kalau kita najis yang dimaafkan. Dalam mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar dengan api ya. Bagi mazhab Hanafi api itu menyucikan. Bagi kita enggak. Atau darah pada hewan yang kita sembelih. Kita berburu, dapat kijang, kita sembelih. Setelah disembelih kita kuliti. Kita buang isi perutnya. Darah yang nempel di daging itu langsung kita bakar aja dia tanpa dicuci. Darah yang nempel di daging saat itu tuh darah yang dimaafkan. Bagi kita, bagi mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar kena api. Ya, walaupun gumpal-gumpal seperti itu. Darah yang sedikit saja ya, jangan sengaja darah mailia kok guliang-guliangnya sebenarnya kecil. Ustaz Habib dimaafkan. Tidak seperti itu. Ya, oke, cagian kuas nih. Astagfirullah. Itu termasuk najis yang dimaafkan. Atau najis yang sulit dihindari. Apa contoh? Kita naik motor setelah hujan. Naik motor setelah hujan. Di depan kita ada mobil. Depan kita ada mobil. Jalan ini suci atau najis nih? Jalanan suci. Setelah hujan ya. Tapi masalahnya sekarang kebetulan mobil ini menggiling cilik kabau. Ada enggak percikan-percikan yang kena ke kita? Percikan halus ya, ada pasti. Tapi sulit dihindari dah. Dimaafkan. Dimaafkan. Ya, sebagian ulama ada yang menyatakan kalau tai burung kalau sudah terlalu banyak itu juga dimaafkan. Bulu kucing yang sedikit juga dimaafkan. Karpet kita misalkan ada bulu-bulu kucing itu juga dimaafkan. Tapi kalau sudah kita sapu bulu kucing dapat 1 genggam, kita sholat Allahu Akbar, itu tidak dimaafkan. Termasuk telur, semua telur itu suci. Walaupun keluar dari tai ayam. Dari lubang tai ayam, bukan tai ayam ya. Kecuali ada bekas tainya di situ, baru najis. Telur itu keluar kering atau basah? Antum pernah lihat telur keluar? Masa kering aja, berdarah lah dia kalau kering. Iya, mesti ada basah. Ya, mesti ada basah. Pas di luar baru mengering dia ya. Nah sekarang telur keluar, basah. Kan najis tuh. Sesuatu yang basah keluar dari tai ayam itu kan najis sebenarnya. Tapi udah dimaafkan. Ya, itu termasuk najis yang dimaafkan. Termasuk najis yang dimaafkan muntah anak bayi di susu ibunya. Anak bayi sendawa dia keluar lagi air susu kan muntah. Itu najis. Ditelannya lagi. Itu juga dimaafkan. Puting susu ibunya perlu dicuci enggak? Ya enggak, mau sholat ibunya harus cuci dulu. Enggak seperti itu juga. Apalagi najis yang dimaafkan, muntah anak sapi untuk bikin keju. Ya, muntah anak sapi untuk bikin keju paling mahal apa? Keju yang sebesar ban moto itu, namanya dah, parmesan. Iya, parmesan. Iya, parmesan kak. Iya, yang sejenis cheddar. Enggak salah parmesan yang sebesar ban mobil Agian ini ya. Itu 4 juta satu tuh. Ya, keju mahal tuh. Keju mahal tuh bakteri untuk membuat keju itu diambil dari apa? Muntah anak sapi. Enak kan? Bukan muntahnya enak ya, kejunya enak. Bakterinya. Itu juga sebenarnya kan muntah anak sapi dimasukkan ke dalam susu yang banyak, berarti susu ini jadi muntah najis sebenarnya. Tapi ya sudah dimaafkan. Yes, ada hajat itu. Kalau kita menunggang kuda, ada najis kuda nempel di celana. Kalau kering dia tapuk saja. Kalau kering, kalau basah cuci. Ya, kalau basah cuci. Kalau kering ya debu-debu tai kuda kena di sini dah tepuk-tepuk aja. Ya. Tapi kalau bekas Kencing anak. itu basah tapi enggak sampai mengalir. Yes. Ngebom deh. Yes. Yes. Dan kalau kita air kan otomatis nggak nampak ini. Sekarang
Kalau misalkan kita punya kursi di rumah, kena kencing anak, keringkan saja. Duduk kita di atas, celana kita kering, sofa ini kering, celana kita tetap suci. Dua benda yang sama-sama kering, kalau bersentuhan, najisnya tidak berpindah. Tapi kalau salah satunya kering, salah satunya basah, atau dua-duanya basah, maka najisnya berpindah. Yaitu ada orang nanya, anaknya pipis di kasur, gimana caranya? Keringkan, kasih alas kasur, tidurlah di atas, itu tidak masalah. Yang melembab Ustaz. Tapi enggak sampai berwujud pakai celana kita. Iya, tidak berbekas ke celana kita. Tapi dia basah enggak? Nah, sudah. Gimana cara mengalirkan itu? Tidak usah dialir. Keringkan saja. Keringkan saja. Keringkan aja. Tapi kalau saya di rumah, caranya, anak saya pernah muntah. Ini bukan pipis, muntah dia di sofa itu. Saya hilangkan anunya, saya hilangkan ainnya, barangnya itu, najisnya itu, dan saya siram sedikit aja. Ya, pakai sikat gigi juga kayaknya waktu itu ya. Pakai pasta gigi saya waktu itu. Dan saya siram air. Kemudian saya vakum lagi. Ya, entah pakai hair dryer atau pakai vakum, pokoknya itulah. Ya. Udah suci itu. Jadi kita menghilangkan ain dulu, berarti hukum ain najisnya hilang, hukumnya masih ada. Hukum yang masih ada itu kita hilangkan dengan air sedikit, enggak masalah. Pakaian kita itu Bukan pakaian kita, kursinya. masalahnya pakaian kita. Sudah, berarti mesti gantilah. Gimana caranya suci tidak perlu ganti gitu? Dibasuh. Mana bagian yang kena najis? Misalkan ini duduk di sini, ini basah kena kencing anak saya. Shh. Dah. Ya, ini saya tidak nampak emang. Tidak nampak. Kita duduk kan masih lembab Ustaz. Jadi Kursinya lembab. Kursinya lembab, kasurnya lembab kan? Nah, Kita dudukin. ya. Kita tahu itu kencing. Kalau kita berdiri, lihatin celana enggak ada bekas. Iya, enggak ada bekas. Berarti bagian mana yang kira-kira terkena itu? Hukum najisnya ada. Ainnya enggak ada, hukumnya ada. Hukumnya ada. Hilangkan hukum dengan air. Mana mewakilinya? Ya, pegang kayak tadi. Di pantat. Suci gitu ya. Kalau saya cukup percikan aja, Enggak, percikan aja lah sekitar air mercik enggak ngalir. basah itu sarwa aja di sana. Enggak basah celana itu. Celana enggak basah. Kan kena dia banyak dia kan. Celana. Enggak. Ininya basah. Ini basah. Ininya basah. Kita duduk di atasnya. Jangankan duduk, nyentuh aja pindah najis tuh. Walaupun celana kita enggak basah. Solusi paling logis ganti. Ya. Soalnya kan saya rasakan. Jadi mau najisan pun. Najis apa? Apa? Ya, maksudnya najis apa nih? Mau bilang najis mughalazah, hati-hati. Posisinya itu kan enggak nampak. Najis hukmi. Najis yang tidak tampak namanya najis hukmi. Kalau najis yang tampak zatnya namanya najis aini. Dihukum najis. Kalau tadi kan jelas ininya kan sekalipun ini ataupun air di sana jelas. Jadi kita siramkan. Ini semua yang bagian belakang. Ya sudah, ganti celana. Ganti celana. Ini contoh, anjing kering, tangan kita basah. Kita pegang kepala anjing. Ini ada bekas anjing enggak di sini? Enggak ada bekas anjing. Enggak ada bekas anjing. Ada bekas basah enggak di kepala anjing? Enggak ada. Ini juga enggak akan membasahi kepala anjing. Tapi najisnya sudah berpindah ke tangan kita. Hukum najisnya ada. Ya. Makanya setelah dikeringkan kasih alas. Kalau saya seperti itu tadi di rumah. Anak saya muntah di sofa, saya bersihkan muntahnya, kemudian saya siram dengan air. Ya, saya siram dengan air untuk menghilangkan najis. Setelah itu baru saya kering-keringkan. Ya, dikipas-kipas biar kering. Gimana caranya biar tidak ada najis? Jangan punya anak. Itu kacau juga tuh. Ada-ada aja. Lanjut. Jadi najis yang dimaafkan tuh banyak ya. Najis yang dimaafkan tuh banyak. Sekarang datang tamu Ustaz Ilham ke rumah Ustaz Ilham. Datang tamu Ustaz Ilham ke rumah Ustaz Ilham. Dia enggak tahu kalau ini pernah anak Ustaz kencing di situ. Duduk dia. Nah, sudah. Enggak usah Ustaz kasih tahu pula. Ya.
Ya, sekalipun basah, dia cium, enggak ada baunya, misalkan. Dia jilat, tawar aja. Contoh gitu kan. Sudah, tetap suci. Enggak usah gitu ya. Kalau dia nanya baru jawab. Ini suci atau najis? Bilang, gara-gara kamu tanya makanya jadi najis gitu kan. Ya, kalau kamu nak nanya suci itu. Jadi dikecualikan juga apa yang disebutkan di mabsutat, kitab-kitab panjang. Wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi', dan memberikan isyarat si penulis bagi bagian kedua, qismi tsani, dari bagian yang keempat. Bagian yang keempat tadi air mutanajis. Air mutanajis ada dua kisim. Kisim pertama air sedikit, kisim kedua air yang banyak. Ini isyarat yang kedua, au kana katsiran. Katsiran atau adalah dia air banyak. Kita detailkan ya, air sedikit kemasukan najis, maka hukumnya mutanajis walaupun sifatnya tidak berubah. Kalau air banyak, qullataini fa aktsar atau lebih banyak, fa taghayyara, maka berubah baru dia mutanajis. Berarti air banyak, air satu kolam kemasukan tai sebesar pisang, air satu kolam tetap suci. Air satu kolam kemasukan tai sebesar pisang, air satu kolam tetap hukumnya suci. Kenapa? Karena air satu kolam jumlahnya lebih dari 2 kula. Tapi kalau masuk tai sebesar pisang, kemudian langsung kuning warna air kolam, itu dah. Walaupun airnya banyak. Kenapa? Karena dia sudah berubah. Air banyak tetap suci walaupun kemasukan najis, kecuali kalau sifatnya berubah. Yasiran au katsiran. Baik perubahannya itu sedikit ataupun perubahannya banyak. Walaupun perubahannya itu sedikit saja. Air satu danau meninjau, Ustaz Ilham iseng pipis di air danau meninjau, langsung bau pesing air danau meninjau. Itu tidak boleh dipakai air sedanau meninjau. Walaupun satu danau berubah. Au katsiran, itu banyak. Wal qullatani 500 ritlin baghdadiyin. Dan 2 kulah itu adalah 500 liter Baghdad. 500 liter Baghdad. Ukuran sekarang anggap saja 60 kali 60 kali 60. 60 kali 60 kali 60 cm. Ya, ini kali 3. Volumenya ini kali 3 ya. 1 hasta lebar, 1 hasta panjang, 1 hasta tinggi. Ini kan anggap 60 cm lah ya. 60 kali 3 berapa? 60 kali 60 kali 60 berapa? 60 pangkat 3? 216. Berarti 216 liter. Ya, 216 liter. Ya, ada yang mengatakan 1 hasta itu 55 liter. 55 liter, 55 cm. Ada yang mengatakan 1 hasta itu 60 cm. Saya ambil yang mengatakan 60 cm. Ihtiyat. Ada yang mengatakan 65 cm. Ini karena orang-orang dulu tidak punya satuan internasional ya. Kalau kita tidak punya satuan internasional, tentu ngitung pakai jengkal, pakai hasta, pakai depa. Itu tentang masalah 2 kulah itu berapa. Kalau pusing kita ini berapa liter nih, 216 liter kah bak di rumah kita? Ukur begini. Paling banyak enggak. Pada panjangnya, udah ada dalamnya. Ukur seperti itu. Kalau lebih ya sudah, itu sudah 2 kulah lebih. Takriban fil asah. Takriban itu sekitar, bisa jadi kurang 500 liter, bisa jadi lebih 500 liter. Fihima, pada keduanya. Sama liter. Zaman kini liter kita sudah internasional ya. 1000 mili ya. 1000 mililiter. Zaman sekarang. Zaman dulu beda. Liter orang Baghdad atau liter orang Irak. Sama ya. Liter orang Mesir. Ya, sama dengan orang sini lah. Liter sarden atau liter susu. Kan beda tuh. Liter sarden beda dengan liter susu. Panjang. Waritul Baghdadiyyu indan Nawawi, dan liter Baghdad menurut Imam Nawawi mi'ah wa thamaniyah wa isrun, 128 dirham. Ya. Wa arba'atu asba' dirham. Dan 4/7 dirham. Panjang lah. Bariknya kayak kalau dihitung bariknya juga. Ya, berapa berat air itu? 128 dirham, sampai per 7 berapa desimalnya itu? 0,6 lah ya, 0,6 lah ya.
4/7 kan 0,6 atau 0,7 lah ya. Berarti 128,7 atau 0,6 dirham. Ini hitungan orang dulu pula. Kalau ada orang zaman sekarang mau buat syarah, berarti dia harus pakai satuan internasional lagi ya. Nggak pakai hitungan orang dulu lagi. Wa tarakal musannifu qisman khamisan. Dan telah meninggalkan si penulis, yaitu Qadi Abu Syuja, qisman khamisan, bagian air yang kelima. Apa tuh air jenis yang kelima? Wahual ma'ul mutahhirul haram. Air yang menyucikan tapi haram. Ma mutahhir, air dia menyucikan tapi haram. Kal wudu bima'in maghsubin. Seperti wudu dengan air yang dicuri, digosok. Air rampasan. Au musabbalin lisyurbi, atau yang disediakan untuk minum. Air yang diwakafkan untuk minum tidak boleh dipakai untuk wudu ya. Ini ada jamaah haji ini yang nakalnya, wudunya batal di Masjidil Haram. Pergi dia ke pinggir, ada air yang disediakan untuk minum. Dia ambil itu untuk wudu. Wudunya sah, tapi dosa. Bukan gosok. Karena menyalahgunakan peruntukan ya, menyalahgunakan peruntukan. Enggak boleh itu ya. Boleh, air aquanya sendiri boleh. Ini karena diwakafkan untuk minum. Ya. Air aqua boleh. Kita beli air aqua untuk kita lah, mau kita pakai untuk cuci kaki, untuk minum, untuk nyiram bunga. Tergantung anggaran yang saklek seperti wakaf tidak boleh dialihkan. Kan anggaran saklek wakaf ya. Ada anggaran yang tidak saklek. Kan ada sedekah, contohnya sedekah kan tidak saklek amat ya. Boleh hibah juga tidak saklek betul. Tidak masalah. Ini musabbal. Musabbal itu memang dikhususkan, diperuntukkan untuk itu. Musabbal. Susah ya mencari padanan kata musabbal dalam bahasa Indonesia. Musabbal ini artinya kalau mau kita terjemahkan diperuntukkan atau disediakan. Bahkan boleh jadi tidak wakaf nih. Ada air galon misalkan dalam masjid, dia pakai air itu untuk wudu, itu dosa juga. Orang dah capek-capek bawa air ke situ untuk diminum orang, dia pakai untuk wudu. Air masjid dia pakai untuk cuci mobil juga tidak boleh. Ya, air masjid dia pakai untuk cuci mobil juga tidak boleh. Repot ya. Kecuali mobil ambulan yang punya masjid, airnya disediakan untuk masjid. Tafadhal. Air rumah antum boleh. Air rumah garin boleh ya, karena air rumah garin disediakan untuk garin. Nanti anak di masjidnya juga kan bisa. Artinya tikar masjid itu boleh dipakai. Ya sudah. Barang-barang masjid itu Apa lagi salah kecuali imam. Ya. Jadi itu ya tentang masalah musabbal nanti. Air Zam-Zam nak. Air Zam-Zam itu dipakai untuk istinja yang ihanah ya. Sebagian ulama itu mengharamkan air Zam-Zam dipakai untuk cebok. Karena Nabi SAW katakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, untuk diminum kan. Zam-Zam itu. Ada yang menyatakan berwudu dengan air Zam-Zam itu makruh saja. Ada yang benar-benar melarang. Ya, kalau saya pribadi tidak rekomendasikan wudu dengan air Zam-Zam ya. Saya Mustafa tidak suka. Yang di pintu Bagus Salam itu mandi. Ya, mungkin ambil barakah dari air Zam-Zam. Mungkin beda pula gaji gurunya. Gaji gurunya air Zam-Zam ini pakailah untuk mandi. Ya. Diminum. Iya. Tapi fatwa itu memang dari dulu kan? Sebelum ditemukan teknologi penyulingan air dan mata air lain. Ada sumur-sumur lain ada di Makkah ya. Kan sumur Zam-Zam itu baru ditemukan oleh kakek Nabi Abdul Muthalib. Sumur Zam-Zam sempat tertimbun, berarti ketika sumur Zam-Zam tertimbun ada mata air lain juga di Makkah. Ada mata air lain di Makkah, tapi tidak sufisien, tidak mencukupi ya. Makanya ingin digali air Zam-Zam. Ada ya, jangan dikira terlalu kering pula Makkah. Kalau terlalu kering tidak akan tinggal orang di situ. Ada air tapi tidak terlalu banyak ya.
Ada sumur, ada. Tidak banyak. Itulah. Wallahu ta'ala a'lam. Besok kita masuk faslun ya. Fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yutahharu minha wa ma yathuru minha bid-dibawi. Wa ma la yathur. Nah, besok masalah kulit hewan lagi. Berarti kulit hewan itu masuk dalam bab istihalah. Nah, kita sebutkan istihalah selain daripada dibak. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kaji kita sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.